Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan saya Nikade Ayura Safitri dari kelas 10 IPA 1 nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang kunci determinasi dan kladogram. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kunci determinasi. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu kunci determinasi? Yap, kunci determinasi adalah suatu cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Fungsi dari kunci determinasi yaitu digunakan untuk menentukan makhluk hidup ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kesamaan ciri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara membuat kunci determinasi. Pertama, yaitu kunci harus dikotong atau berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima, sedangkan yang lain ditolak. Yang kedua, ciri yang dimasukkan mudah diamati. Yang ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. Yang keempat, menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Yang kelima, setiap kuplet diberi nomor. Yang keenam, kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Dan yang terakhir, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya, panjang daun 4-8 cm. Kalian tahu nggak gimana cara membaca kunci determinasi? Nah, cara membaca kunci determinasi yaitu pertama bacalah dengan teliti kunci determinasi mulai dari permulaan. Lalu kemudian cocokkan ciri-ciri tersebut pada kunci determinasi dengan ciri yang terdapat pada makhluk hidup yang diamati. Jika ciri-ciri pada kunci tidak sesuai dengan ciri makhluk hidup yang diamati, maka beralihlah pada pernyataan yang di bawahnya dengan nomor yang sesuai. Misalnya, pernyataan 1A tidak sesuai, maka beralih ke pernyataan 1B. Selanjutnya, jika ciri-ciri yang terdapat pada kunci determinasi sesuai dengan ciri yang dimiliki organisme yang diamati, maka catatlah nomornya. Lanjutkan pembacaan kunci pada nomor yang sesuai dengan nomor yang tertulis di belakang setiap pernyataan pada kunci. Jika salah satu pernyataan ada yang cocok atau sesuai dengan makhluk hidup yang diamati, maka yang lainnya gugur. Contohnya, 1. Tumbuhan berupa herba. Yang kedua, tumbuhan berkayu. Jika dipilih adalah 1A, yaitu tumbuhan berupa herba, maka pilihan 1B gugur. Begitu seterusnya hingga dipilih nama famili, ordo, kelas, divisio, atau filum dari makhluk hidup yang diamati. Berikut ini adalah contoh dari kunci determinasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kladogram. Pengertian kladogram. Kladogram atau kladistik dendrogram adalah suatu diagram percabangan yang dianggap mewakili hubungan kekerabatan di antara organisme yang dikelompokkan. Tujuan dari penyusunan kladogram yaitu membantu dalam menganalisis hubungan kekerabatan pada makhluk hidup dan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Lalu di sini saya akan menjelaskan cara membuat kladogram. Yang pertama yaitu mengumpulkan dan mengamati organisme dengan teliti, kemudian membuat diagram tabel karakter. Lalu setelah itu membuat diagram Venn dari umum sampai ke khusus, dan menyusun kladogram. Jadi bisa kalian lihat di sini terdapat tabel karakter yang berisi ciri-ciri karakter dan hewan, di mana tanda positif menyatakan bahwa hewan tersebut termasuk ke dalam ciri-cirinya. Selanjutnya membuat diagram Venn yang dikelompokkan dari paling umum sampai ke khusus. Kemudian menyusun kladogram. Nah, dengan diagram ini kita dapat melihat bahwa ikan emas termasuk hewan yang memiliki tulang belakang. Kadal termasuk hewan yang memiliki 2 pasang tungkai. Kelinci termasuk hewan yang memiliki rambut, dan kucing termasuk hewan yang memiliki gigi taring. Serta bisa kita lihat bahwa hubungan kekerabatan antara kucing dan kelinci lebih dekat dibandingkan dengan yang lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.